Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Aditya, dengan nomor NPM 255520003. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan kelima bagian 2 CAT-CAM dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Astroni STMT. Seputar materi tentang pertemuan kelima bagian 2 itu judulnya Grade Dimension Grade General Dimension ya. Di sini kita akan menambahkan dimensi, tapi secara manual ya, beda dengan pertemuan yang sebelumnya yaitu dengan retrieve ya. Kalau ini lebih ke membuat dari nol atau secara manual. Kita open. Nah ini banyak. Nah di sini kita ke tab annotate ya. Di sini kan ada tool namanya dimension. Dan tool dimension ini gunanya tuh ya mungkin mirip-mirip kayak retrieve ya. Cuman kalau retrieve model annotation ini tuh menampilkan dimensi yang memang sudah ada dari model 3D ya. Bedanya dengan general dimension ini tuh ya kita bisa menampilkan dimensi tanpa mengikuti dimensi yang udah ada di model 3D ya. Kayak misalnya kan kita punya balok ya, kita bikin balok, nah ukuran panjangnya itu di model 3 dimensi nggak kita kasih gitu, nggak kita kasih ukuran. Nah di relative kan nggak mungkin muncul ya karena kita nggak beli ukuran. Nah kalau kita pakai general dimension itu kita bisa memberikan ukuran panjang itu, menampilkan lebih ke menampilkan ya, bukan membuat gitu ya. Nah, yang pertama kita tuh bakal menampilkan general dimension dari berbagai arah ya. Yang pertama itu dari ini ya, lebar ini kan top ya, tampilan depan. Lalu caranya kita klik dari yang paling sini dengan ini ya, tarik ke bawah. Nah, ini ukurannya 100 mm atau cm mungkin. Untuk selanjutnya itu kita bakal karena ini kan lebar ya, terus panjang dari atas ini. Nah, tarik ke sini. Atau mungkin kita tarik sini aja ya biar lebih rapi. Soalnya nanti saya akan tarik dari sini. Ini kan panjang nih ya, dari panjang keseluruhan dan ini lebar keseluruhan. Untuk selanjutnya kita itu bakal ini menampilkan dimensi pada lubang atau pada uh, bagian komponen yang sirkular ya atau bulat, ini yang kecil. Kita klik, dia akan munculkan diameter 6 cm mili ya, atau mungkin ya, saya juga kurang paham. Baik, kita lihat dulu ya, kayaknya mili sih ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan menampilkan yang di lubang yang besar ini ya. Ini klik, kita tarik aja. Di sini dia radius ya, bukan diameter. Kalau diameter dia tandanya bulat terus ada serta ada garisnya ini ya. Uh, apa ya, theta ya, mirip seperti itu. Nah kita klik kanan aja ya. Oke dulu, kita netralin. Klik kanan. Nah di sini ada dimension type. Di sini ada diameter dan radius. Ya karena ini lingkaran, dia ya akan pilihannya cuma dua ya, diameter dan radius ya. Karena ya lingkaran kan cuma bisa dihitung diameter dan radiusnya ya. Kecuali kalau dia tabung, dia bisa dihitung volumenya. Kita klik yang diameter, nah dia akan berubah jadi 25, yang awalnya 12,5 ya. Jadi itu langsung selanjutnya kita akan menampilkan general dimension pada bidang yang miring di bagian sini ya teman-teman. Nah untuk ini kita sebenarnya bisa langsung klik ya, klik kanan. Nggak bisa ya, sorry teman-teman. Kita bisa klik dimension. Kita bisa, ada dua cara ya, dari titik ini loncat sini, tarik seperti ini. Cuman dia nggak bisa jauh-jauh ya, nanti malah potongan chamber yang dihitung yang muncul seperti ini kan, potongan chamber teman-teman. Ini panjang ya, kan kita niatnya mau nampilin panjang bagian yang miring ini ya, 18,38. Kalau kita nariknya kepanjangan atau dorongnya kepanjangan, dia yang muncul itu potongan chambernya. Klik kanan, oke. Oh sorry ya, malah hilang teman-teman. Nah kalau cara yang pertama itu kan kita mencari dari vertex ini ya, atau titik-titik perpotongan ya, atau potongan lagi. Sudut-sudut dari batas
bagian yang miring ini kan, itu kan cara pertama. Nah, ada cara kedua, kita klik langsung aja garisnya teman-teman, tarik, nah dia akan muncul, klik oke. Nah di sini nggak usah diedit-edit sama sekali ya, kita klik oke, nah dia akan tampil seperti ini. Nah untuk general dimension ini kita bisa rapiin ya, sama aja sebenarnya kayak retrieve model annotation, cuman bedanya dengan retrieve model annotation yang seperti saya jelaskan di awal video, kalau retrieve model annotation dia itu lebih ke ya menampilkan dimensi-dimensi yang udah ada di model 3 dimensi, kayak misalnya panjang atau mungkin lebar, itu kan udah otomatis ada ya, cuman kan mungkin ada beberapa bagiannya kayak misalnya dari sini ke sini ini kan belum tentu ada ya, misalnya ini ke sini ya, atau yang inilah garis yang ini, bagian yang ini. Nah, nanti kalau relative dimension kan mungkin aja belum ada ya. Nah kalau kita pakai general dimension, kita bisa ngasih panjang atau ya keseluruhan panjang dari bagian yang kita pilih itu. Nah bedanya lagi kalau dengan retrieve model annotation itu tuh, kalau kita mengubah ya, mengubah ukurannya kalau dipakai retrieve, nah nanti di model 3D-nya itu juga ikut berubah ya. Jadi kalau retrieve model annotation dia itu lebih ke driving ya, atau mungkin drive ya, driving ya. Jadi dia terikat dengan model 3 dimensi. Nah kalau general dimension dia nggak terikat. Jadi kita nggak bisa mengubah-ubah ya, mengubah ukuran-ukuran general dimension yang udah kita bikin. Nah ini nggak ada teman-teman ya. Berbeda kalau kita pakai retrieve. Kalau pakai retrieve kita ya bisa, misalnya ini kan 25, ya pakai retrieve ini muncul ya 25 ya. Nah, terus kita ubah misalnya jadi 50. Nah, nanti lingkarannya ikut berubah. Di model 3 dimensi juga ikut berubah, teman-teman. Seperti itu. Jadi ya bedanya di kalau dimensi ini driven atau dia ngikut model 3 dimensi, kalau retrieve ini driving atau dia terikat. Ya, dalam beberapa kondisi terikat, tapi kan beberapa kondisi juga dia enggak gitu ya. Jadi ya kesimpulannya seperti itu ya, gunanya buat ya, mengatur tampilan pada ide environment kita yang kita bikin ya. Kan IDW ini kan atau drawing ini kan gunanya buat mempresentasikan ya. Presentasikan kadang kita nggak harus selalu ikut model 3 dimensi ya. Seperti itu. Jadi kalau general dimension ini lebih ke apa ya, kita buat menampilkan dimensi-dimensi pada bagian-bagian yang di model 3 dimensi nggak muncul ukurannya, nggak diberikan ukuran. Kalau model annotation dia lebih spesifik, jadi benar-benar ikut pada model 3D-nya, jadi lebih presisi. Karena kalau pakai general dimension dan kita kebanyakan pakai general dimension, nanti bisa apa ya, nggak sesuai atau malah nyeleneh lah dari tujuan awal yang mau kita capai, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.